Hai para pecinta drakor, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul River Where the Moon Rises episode ketiga. Di episode lalu, upaya Gajin untuk menghabisi Raja Goguryeo yang tak lain adalah ayahnya mengalami kegagalan. Ia pun lari dari kejaran tentara dan nyaris terjatuh dari tebing. Ondal yang kebetulan lewat pun akhirnya menyelamatkannya. Namun Gajin harus terluka saat hendak menyelamatkan Ondal yang nyaris terkena anak panah para tentara. Gajin pun akhirnya diselamatkan dan tinggal sementara di rumah Ondal. Setelah pulih, ia pun hendak kembali pada kelompoknya. Namun Tarajin, salah seorang rekannya di kelompok Cheonjubang, mengatakan jika Gajin sesungguhnya adalah seorang yatim piatu yang dibawa untuk bergabung dengan Cheonjubang. Dan kini Tarajin menyuruh Gajin untuk tidak kembali ke kelompok itu dan fokus untuk mencari orang tua kandungnya saja. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out. Sebelum Gajin pergi, Ondal pun berpesan agar Gajin jangan terluka lagi karena hidupnya sangatlah berharga. Diam-diam, Ondal pun jadi merasa kehilangan dengan kepergian Gajin. Namun ibunya kembali mengingatkan untuk tidak mencampuri urusan di luar sana. Asal bisa hidup tenang, itu sudah cukup. Di tempat lain, Gajin malah kembali ke rumah ayah angkatnya, Yeomduk, yang kini tengah ditawan oleh kelompok Cheonjubang. Taemo yang ada di sana pun mengatakan Yeomduk akan dibebaskan asal Gajin menemui ketua Cheonjubang. Gajin pun memohon agar Yeomduk dibebaskan dan dirinya akan menerima hukuman atas kegagalannya dalam menjalankan misi. Ketua Cheonjubang alias Do Jong-seo akhirnya memberikan kesempatan kedua pada Gajin untuk kembali menjalankan misi. Namun sebelum pergi, Gajin yang mengetahui fakta jika ia adalah anak angkat dari Yeomduk menginginkan agar ketua Cheonjubang itu jujur mengenai asal-usul dirinya. Menyadari ingatan salah satu prajuritnya ini mulai kembali, ketua Cheonjubang itu pun melemparkan bom asap hingga membuat Gajin menjadi pingsan. Sepeninggalan Gajin, Ondal pun jadi bertingkah aneh. Rupanya, Ondal mulai menyukai Gajin. Sang gadis kecil bernama Wol pun datang dan mengatakan jika Gajin pergi karena ia hendak menyelamatkan ayahnya. Ya, Wol menceritakan jika kemarin ia tidak sengaja mendengar sesuatu tentang Cheonjubang serta ayahnya Gajin yang tengah dalam masalah. Mendengar cerita Wol, Ondal pun buru-buru pergi menemui Sawon-am, sang tangan kanan ayahnya itu, dan menanyakan tentang kelompok Cheonjubang. Sawon-am pun menjelaskan jika Cheonjubang adalah kelompok pembunuh yang memiliki dendam pada Goguryeo. Mereka hidup nomaden dan kini mungkin mereka tengah berada di Gunung Janggok atau Gunung Bongchu. Mendengar informasi itu, Ondal pun lantas pergi menyusul Gajin yang kini rupanya tengah di penjara. Sementara itu, Paman Yeomduk telah dibebaskan dan kini tengah bersama Tarajin dan Tarasan. Di jalan, Ondal pun melihat Taemo bertukar pesan dengan seorang pria penunggang kuda. Ya, sepertinya Taemo tengah melakukan patroli di area sekitar markas kelompok Cheonjubang. Melihat pakaian yang digunakan Taemo, Ondal pun jadi teringat pakaian Gajin yang sama persis. Sementara itu, Tarajin tengah mencari kalung giok milik Gajin yang disimpan oleh Do Jong-seo. Dan untungnya, Tarajin berhasil menemukannya. Di jalan, Tarajin pun bertemu dengan Ondal yang juga tengah mengendap-endap di sekitar markas Cheonjubang. Dan akhirnya, mereka pun berkumpul bersama dan menyusun rencana untuk membebaskan Gajin. Ondal kebagian tugas untuk mengalihkan perhatian para penjaga, sementara Tarajin dan Tarasan bertugas untuk melumpuhkannya. Dan akhirnya, mereka pun bisa menemukan Gajin yang tengah di penjara. Ya, rupanya dugaan jika kelompok Cheonjubang ada hubungannya dengan Go Won-pyo benar adanya. Rupanya pesan yang dibawa sang penunggang kuda adalah Go Won-pyo menginginkan kematian Gajin. Namun di sisi lain, Do Jong-seo masih ingin menggunakan Gajin untuk membalas dendam dengan menghabisi Raja Pyongwon. Intinya, Do Jong-seo menginginkan Gajin untuk menghabisi ayahnya sendiri.
Di penjara, Yeongduk pun bercerita mengenai asal-usul Gajin yang sesungguhnya, hingga Gajin bisa tergabung dalam kelompok pembunuh Jeonjubang seperti sekarang ini. Yeongduk pun akhirnya menyerahkan kalung giok itu pada Gajin. Di saat bersamaan, Tarasan memberitahu jika para penjaga sudah berdatangan. Mereka pun akhirnya berpencar untuk melarikan diri. Padahal dari tadi aja gitu kaburnya. Sementara duo Tara dan Yeongduk bersandiwara jika Gajin telah menyelamatkan diri sendiri pada Taimo, Ondal dan Gajin pun akhirnya bisa keluar dari penjara lewat terowongan rahasia. Ditemani Ondal, Gajin pun berniat untuk pergi ke istana Pyongyang dan mencari informasi mengenai asal-usulnya. Setibanya di gerbang perbatasan yang tengah dijaga ketat, Ondal yang memiliki jalur alternatif lain lantas mengajak Gajin pergi. Sementara itu, rupanya Go Won-pyo bersama dua anggota dewan lainnya yang bernama Hae Ji-wol dan Jin Pil tengah berupaya menurunkan kesehatan Raja Pyongon dengan memberinya minuman dan ramuan mirip narkotika. Dengan alasan turunnya kesehatan Raja, Go Won-pyo berniat untuk menjadi raja pengganti dan menjadikan Go-gun sebagai raja penerusnya. Di tempat lain, Go-gun yang terobsesi untuk menangkap Gajin meminta pelukis untuk membuat sketsa wajah Gajin. Namun di luar, Go-gun melihat si pria penunggang kuda yang rupanya telah membantu Gajin dalam upaya untuk menghabisi raja tengah berjalan di area istana. Menyadari Go-gun tengah mengejarnya, pria itu pun berlari. Go-gun yang tidak berhasil menangkap pria itu pun malah bertemu dengan seorang gadis bernama Hae Moyong, putri angkat dari Hae Ji-wol, salah satu anggota Dewan 5 Suku. Hae Moyong rupanya seorang gadis yang memiliki toko herba. Go-gun pun lantas menanyakan apakah Hae Moyong melihat orang mencurigakan berlari ke arah sini, namun Hae Moyong mengatakan ia tidak melihat siapapun. Di jalan, Ondal pun mengatakan jika mereka harus menemui seorang pemilik toko herbal di Gunung Jangbaek, yang mana orang itu memiliki banyak info mengenai istana serta memiliki koneksi dengan orang banyak. Makanya, sebagai biaya tutup mulut, Ondal mengajak Gajin untuk mencari ginseng liar berharga di hutan sana. Di sisi lain, semakin lama kesehatan jiwa raja semakin menurun. Ia pun menyuruh pengawal untuk membakar seluruh barang milik Putri Pyonggang. Keributan itu menarik perhatian seorang selir. Sang selir pun mengatakan kepada Ratu Jin jika Dayang Gongsun sempat menggumamkan kata Tuan Putri saat tengah mengejar seorang pelayan istana. Keesokan harinya, Go Won-pyo pun kepo dan melihat hasil sketsa wajah orang yang nyaris menghabisi raja. Namun begitu ia melihat sketsa wajah Gajin, ia pun jadi teringat wajah Ratu Yeon, ibunda Putri Pyonggang yang telah ia habisi dulu. Di saat bersamaan, Ratu Jin mengirim surat pada Go Won-pyo dan mengabarkan jika Dayang Gongsun telah mengejar seorang pelayan istana. Membaca surat itu, Go Won-pyo pun jadi menduga-duga. Sementara itu, Hae Moyong yang tengah mengirimkan ramuan herba untuk raja pun melihat Dayang Gongsun tengah digiring oleh para pengawal. Ia pun lantas menemui Go-gun yang malah memberinya sketsa wajah Gajin serta surat rencana penyerangan raja yang ia temukan di tangga. Ya, rupanya Hae Moyong adalah pemilik toko obat yang dimaksud oleh Ondal. Dan Go-gun ke situ untuk meminta bantuan Hae Moyong mencarikan info mengenai Gajin. Hae Moyong pun balik bertanya, kenapa Go Won-pyo menangkap Dayang Gongsun? Mendengar informasi itu, Go-gun pun terkejut. Di saat bersamaan, seorang pelayan mengabarkan jika kolektor tanaman herba ada di depan rumahnya dan sedang menjual barangnya. Ya, ternyata mereka adalah Ondal dan Gajin. Usaha mereka berdua pun akhirnya berhasil menarik perhatian Hae Moyong. Dan begitu Hae Moyong melihat wajah Gajin, ia pun jadi teringat sketsa wajah yang dibawa oleh Go-gun. Kesempatan bertemu dengan Hae Moyong tidak disia-siakan oleh Gajin yang langsung meminta bantuan dan menanyakan tentang seorang dayang di Balai Magnolia. Ya, setelah membuat kesepakatan dengan Hae Moyong, Gajin pun mendapat info tempat Dayang Gongsun tengah disekap. Setelah berhasil melumpuhkan para penjaga, Gajin pun menemui Dayang Gongsun yang masih terikat dan menanyakan, apakah kau mengenalku? Melihat Gajin, Dayang Gongsun pun terkejut dan menyuruh Gajin untuk segera lari karena Gajin adalah sang Tuan Putri Pyonggang. Di saat bersamaan, Go-gun pun datang. Melihat Gajin, Go-gun pun langsung menyerang Gajin, namun serangannya berhenti saat Dayang Gongsun berteriak agar Tuan Putri cepat lari saja. Kelengahan Go-gun pun dimanfaatkan Gajin untuk kabur setelah sebelumnya ia melukai Go-gun terlebih dahulu.
Mengetahui buruannya ternyata adalah Putri Pyonggang yang ia kenal dulu, Go-gun pun jadi setengah hati untuk menangkap Ga-jin hingga akhirnya ia membiarkan Ga-jin untuk pergi. Sementara itu, Dayang Gongson yang tengah diinterogasi oleh Go Won-pyo pun diberi dua pilihan, pergi dari istana atau jadi mata-mata. Dan Dayang Gongson memilih untuk menjaga pangeran dan menjadi Dayang mata-mata. Rupanya, kesepakatan yang terjadi antara Ga-jin dan Hae-moyong adalah Ga-jin bisa menemui Dayang Gongson dan mendapatkan info tentang dirinya. Namun, setelah Ga-jin mengetahui asal-usulnya, Ga-jin harus kembali pada Hae-moyong karena Go-gun akan membayar mahal Hae-moyong jika ia berhasil mendapatkan Ga-jin. Hae-moyong pun menjadikan Ondal sebagai jaminan, dan jika Ga-jin tidak kembali, maka Ondal akan ia habisi. Ga-jin pun lantas menyusup ke Balai Magnolia dan ia pun masuk ke lorong rahasia yang dulu sering ia lewati. Di sana, kenangan-kenangan masa lalunya pun muncul saat ia tengah menemani ibunya dan juga menemui ayahnya di perpustakaan. Namun di saat bersamaan, sang ayah alias Raja Pyongwon yang tengah dalam pengaruh obat pun masuk. Melihat kehadiran Ga-jin, Raja pun terkejut dan bertanya, "Siapa kau?" Ga-jin pun menjawab, "Apa kau mengenaliku? Aku Putri Pyonggang. Kenapa kau meninggalkanku, ayah?" Dan episode ketiga pun selesai. Gimana nih para pecinta drakor? Makin seru aja ya ceritanya. Akhirnya ingatan Ga-jin kembali dan ia pun memberanikan diri muncul di hadapan sang ayah, yaitu Raja Pyongwon. Namun di sisi lain, bagaimanakah nasib Ondal yang tengah disandra? Akankah nyawanya selamat? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode keempatnya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!